Halo gan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kamar Opreker. Nah, di video kali ini saya tidak akan memberikan tutorial ya, tapi di sini saya akan unboxing lagi. Nah, di sini saya akan unboxing sebuah paketan dan ini adalah iPhone 8 ya atau iPhone 8. Nah, di sini untuk nama produknya disensor ya, saya gak tahu kenapa. Mungkin untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya selama di perjalanan, jadi mungkin namanya disensor. Nah, oke teman-teman, dan sekarang kita langsung saja buka paketnya ya. Oke teman-teman, jadi seperti biasa ya, kalau misalkan saya beli barang online ya, terutama untuk gadget, pasti saya bikin video unboxingnya ya. Terutama untuk gadget pasti saya update ke YouTube ya. Karena sebagai bukti saja ya teman-teman, kalau misalkan barang yang kita beli atau kita pesan tidak sesuai dengan keadaannya atau sesuai dengan deskripsi si penjualnya, atau bahkan ada minus ya. Nah, di sini kita bisa dengan mudah komplain ke si penjual karena kita punya bukti yang kuat ya, yaitu berupa video ya. Karena beda dengan hanya sekedar foto saja ya. Nah, oke teman-teman, dan untuk unitnya seperti ini ya. Jadi ini saya belinya full set ya. Tapi saya gak tahu ini dusnya original atau bukan. Tapi yang pasti untuk kelengkapannya seperti charger dan juga earphone-nya itu katanya OEM ya. Tetapi tidak apa-apalah. Yang penting untuk unitnya original. Nah, di sini keterangannya bisa kalian baca ya. Nah, di sini ada stiker email dan juga lain-lainnya di bagian bawah. Untuk varian yang saya beli ini yaitu 64 GB ya. Karena untuk yang 128 dan di atasnya itu mahal ya teman-teman. Nah, oke, dan sekarang kita lihat dulu apa aja yang ada di dalam boxnya ya. Oke, untuk yang pertama kita buka dulu di bagian yang sini. Nah, di sini ada kartu garansi dan juga ada SIM ejector. Di sini ada SIM ejector. Kemudian ada buku panduan ya dan kartu garansi lain sebagainya ya seperti biasa. Oke, dan di sini untuk unitnya di sini kita simpen dulu ya. Kita sekarang lihat kepala chargernya dulu ya. Jadi model kepala chargernya seperti ini teman-teman. Jadi ini model-model HP luar negeri ya. Biasanya kalau kita dulu beli HP Xiaomi yang distributor itu kayak gini ya. Tetapi ini HP-nya katanya bukan distri, tapi ini garansi inter ya. Tapi saya gak tahu juga ya masalah iPhone. Bodo amat lah ya, yang penting HP-nya mulus. Oke, kemudian ini untuk earphone-nya seperti ini teman-teman. Ini bukan Bluetooth ya, ini masih berkabel. Dan untuk colokannya atau colokan headset ini seperti ini. Karena di iPhone 8 ya tidak ada lubang jack audio 3,5 mili ya. Karena mulai dari iPhone 7 ke atas ya kalau gak salah itu gak ada lubang jack audio ya. Jadi harus menggunakan earphone seperti ini atau earphone Bluetooth, dan ini adalah kabel chargernya. Ini juga bukan original ya tapi OEM. Oke, selanjutnya mungkin di sini kita beresin dulu ya teman-teman, biar agak sedikit rapi ya. Nah, oke teman-teman, dan ini dia untuk unit iPhone-nya ya. Jadi tadi saya sudah setting dulu, sudah masukin kartu SIM, saya sudah masukin sudah login ke ID Apple, iCloud dan lain sebagainya ya. Sudah download apps juga, dan di sini akan saya sedikit bahas untuk iPhone 8 ini ya. Jadi untuk iPhone 8 ini yang saya beli ini untuk variannya ini 64 GB ya. Jadi ini 64 GB, dan untuk versi lunaknya, perangkat lunaknya atau versi iOS-nya ini versi 13 ya, dan kemungkinan bakal dapat update ke iOS 14 ya. Tapi saya tidak tahu ya, nanti kita tunggu saja. Tetapi di channel ini saya tidak akan banyak membahas tentang iPhone ya, karena channel ini masih membahas Android ya teman-teman. Jadi di sini saya untuk tujuannya hanya unboxing saja ya, tetapi akan sedikit share juga ya. Kalau misalkan teman-teman mau berminat membeli iPhone ini, apakah menurut teman-teman ini masih worth it ya, atau lebih baik beli Android saja dengan harga yang sama ya. Nah, oke teman-teman, dan untuk harganya ini saya beli sekitar 4 jutaan ya, lebih dikit. Dan kalau misalkan saya bandingkan dengan Android ya, untuk harga segitu kita dapat spesifikasi yang
lumayan keren ya, dan juga untuk layarnya pastinya lebih gede ya teman-teman. Dan perlu kalian ketahui ya, untuk layar ini layarnya 4,7 inch ya kalau nggak salah. Jadi ini kecil banget ya teman-teman. Sebentar saya bandingkan dengan Redmi Note 8 Pro ya. Nah ini Redmi Note 8 Pro sebagai perbandingan, layarnya 6,5 inch lebih ya, dan ini 4,7 inch ya. Jadi hampir 2 kali lipatnya layar iPhone 8 ini ke Redmi Note 8 Pro ya. Untuk ketajamannya kurang lebih sama teman-teman, meskipun layarnya ini mungkin belum Full HD ya, tetapi cukup enak juga teman-teman buat nonton, cukup enak. Dan untuk digenggam juga tentunya ini lebih simpel ya teman-teman, bisa digunakan dengan satu tangan saja ya, dan juga lebih praktis saat dimasukin ke saku ya, tentunya tidak memakan banyak tempat ya. Nah oke, di sini jadi saya mungkin tidak akan banyak mereview ya, tapi saya di sini akan akan mengetes saja untuk aplikasi dan juga fungsi-fungsinya apakah masih normal atau tidak ya. Nah oke, di sini saya akan tes dulu di bagian kamera ya teman-teman. Ini bagian yang paling penting ya, karena rata-rata pengguna iOS itu menggunakan kameranya ya, karena kamera iPhone itu bagus ya buat story Instagram teman-teman, tidak burik seperti di Android. Oke, dan untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Dan ini kalau saya lihat agak sedikit kekuningan teman-teman, tapi mungkin bisa dipoles lagi ya dengan aplikasi foto editor dan semacamnya ya. Oke, kemudian kita buka App Store ya. Nah di sini untuk dukungan aplikasinya lumayan banyak ya teman-teman, dan di sini bisa install aplikasi, maksudnya bisa install game Fortnite ya teman-teman. Sebentar saya cari dulu untuk gamenya. Dan iPhone 8 ini bisa install game Fortnite ya teman-teman. Nah tetapi saya di sini tidak akan install ya, tetapi untuk gamenya ini muncul di App Store-nya. Nah bedanya dengan Redmi Note 8 Pro ini, meskipun RAM-nya lebih gede, ini 6 GB, layarnya juga lebih gede ya, dan kayaknya bakal lebih enak di sini kalau main game. Tetapi ini tidak bisa bermain Fortnite ya. Sekarang akan saya coba tunjukkan ya. Nah dan yang muncul ya bukan aplikasi Fortnite ya, tetapi game yang semacamnya ya. Nah bedanya seperti itu saja sih teman-teman. Jadi dukungan apps-nya untuk iOS itu lebih banyak ya, dan juga lebih baik. Oke, dan selanjutnya di sini saya akan tes untuk fitur True Tone ya. Karena di iPhone 8 itu katanya ada fitur True Tone ya. Sekarang kita buka dulu ke pusat kontrol ya. Nah di sini di bagian slider brightness ini kita tekan lama aja. Nah di sini kita akan melihat 3 pilihan warna ya. Di sini ada mode gelap, night shift, dan juga True Tone. Nah di sini kita aktifkan True Tone-nya teman-teman. Jadi si True Tone ini katanya untuk layarnya akan menyesuaikan dengan kondisi sekitar ya. Kurang lebih mungkin kalau di Android itu namanya mode apa ya? Mode baca, kurang lebih mungkin itu ya. Karena saya lihat ini kalau fitur True Tone-nya diaktifkan, maka si layarnya ini agak sedikit kelihatan kuning ya. Bisa kalian lihat ya, ini agak sedikit kuning teman-teman. Dan sekarang kita matikan untuk fitur True Tone-nya. Oke, kita tekan lama, kita matikan, dan untuk layarnya ini sedikit membaik ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk fitur True Tone-nya. Kemudian untuk apalagi ya, untuk Maps mungkin masih sama lah ya seperti di Android. Tapi di sini saya masih sedikit kaku ya, karena saya biasanya menggunakan Android. Untuk tombol kembali pun di sini saya sedikit kesusahan ya teman-teman. Jadi di sini tadi saya setting dulu untuk melihat Recent App. Nah, jadi saya klik double klik ya di bagian sini. Nah, jadi di sini kelihatan aplikasi yang belum kita tutup ya. Untuk cara tutupnya tinggal di slide saja seperti biasa ya. Oke, bagaimana teman-teman? Apakah menurut kalian iPhone 8 ini masih worth it ya untuk digunakan di tahun 2020 ini?
Kalau menurut saya pribadi ya, iPhone 8 ini masih sangat worth it untuk digunakan di tahun 2020. Bahkan mungkin untuk 1 atau 2 tahun ke depan ya. Karena iPhone 8 ini masih mendapatkan update iOS ya. Dan juga untuk fitur-fiturnya cukup mumpuni untuk tahun 2020 ini. Tetapi mungkin untuk kekurangannya menurut saya dari segi baterai saja ya, karena ukuran baterainya yang sangat kecil. Dan jika kita bandingkan dengan kebanyakan smartphone Android zaman sekarang, baterainya sudah gede ya. Jadi untuk baterainya mungkin akan terasa sangat boros ya jika kalian terbiasa menggunakan HP yang gede. Nah, oke teman-teman, dan satu hal lagi di sini yang kurang saya suka dari iPhone yaitu untuk aplikasinya itu banyak yang berbayar ya. Contohnya untuk aplikasi Apple Music dan juga Spotify ya. Dan meskipun Spotify di Android juga berbayar ya, tetapi kita bisa cari cracknya di Google ya. Itu jalan ninja saya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi mungkin cukup sekian aja dulu untuk video kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa untuk like video ini dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.